warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di mata pelajaran IPS. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau mengabsen kalian satu persatu ya. Ibu absen. Ihda Nurdiati hadir. Alfi Syahrini Norfalah, Muhammad As'ad, Muhammad Lutfi. Semuanya sudah Ibu panggil ya, sudah Ibu absen, semuanya hadir. Alhamdulillah hari ini semua hadir. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Alhamdulillah sudah siap. Ibu mau menanyakan kepada kalian, minggu kemarin belajar apa anak-anak? Ayo belajar apa? Betul, minggu kemarin belajar letak geografis Indonesia. Nah, sedangkan hari ini kita akan belajar tentang ketampakan alam dan iklim di Indonesia. Nah, sekarang Ibu mau memperlihatkan kepada kalian dua gambar di papan tulis ini ya. Nah, itu Ibu mau nanya gambar apa di papan tulis itu? Iya, betul, itu gambar gunung dan sawah. Nah, itu gambar gunung dan sawah merupakan ketampakan alam. Nah, salah satu gambar yang tadi Ibu lihatkan tadi adalah merupakan perbedaan kedua gambar tersebut adalah salah satu dari gambar merupakan gambar ketampakan buatan, sedangkan satunya merupakan gambar ketampakan alam. Manakah yang merupakan ketampakan alam menurut kalian? Iya, betul, gunung merupakan ketampakan alam, sedangkan sawah adalah ketampakan alam buatan. Nah, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan ketampakan buatan dan ketampakan alam? Betul, ketampakan alam merupakan ketampakan atau lingkungan yang terbentuk secara alami. Jadi ketampakan alam itu alami, tidak buatan, dibuat oleh Allah atau Tuhan. Ketampakan buatan adalah ketampakan atau lingkungan yang dibuat oleh manusia. Jadi ketampakan buatan itu adalah buatan manusia. Contohnya ya sawah tadi ya anak-anak. Nah, lalu Ibu mau memperlihatkan kepada kalian contoh-contoh ketampakan alam. Nah, kalian perhatikan ya gambar di atas ini. Yang pertama adalah gunung dan pegunungan. Hampir di seluruh pulau di Indonesia terdapat gunung. Itu karena Indonesia merupakan daerah pertemuan lempeng bumi yang menyebabkan terbentuknya lipatan dan patahan. Nah, sedangkan yang kedua yaitu dataran. Apa itu dataran, Ibu? Dataran merupakan suatu wilayah yang relatif datar mendekati rata. Wilayah dataran dibagian menjadi dua, yaitu dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah merupakan wilayah yang memiliki ketinggian ukuran dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, sedangkan dataran tinggi disebut juga plato, yaitu wilayah yang memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Nah, gambar yang ketiga yaitu pantai dan laut. Bentuk wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan membuat Indonesia memiliki banyak pantai
2/3 dari keseluruhan luas wilayah di Indonesia merupakan laut. Sedangkan yang gambar keempat yaitu Tanjung. Tanjung merupakan daratan yang bentuknya menjorong ke laut. Tanjung dapat ditemukan di wilayah pesisir Indonesia, banyak memiliki tanjung mengingat wilayah yang berbentuk kepulauan. Nah, sedangkan gambar yang kelima yaitu gambar bukit. Betul, gambar bukit merupakan tumpukan tanah yang lebih tinggi daripada tempat di sekelilingnya, serta lebih rendah daripada gunung. Bukit berbentuk hampir mirip dengan gunung, namun lebih datar. Jadi bukit itu mirip sekali dengan gunung, tetapi bukit lebih datar. Nah, gambar yang keenam yaitu gambar apa? Gambar lembah. Betul, lembah merupakan dataran yang rendah yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan. Bentuk lembah menyerupai huruf U atau huruf V. Jadi, lembah berbentuk U ya anak-anak, atau V, karena bagian dasar terkikis oleh aliran air. Nah, gambar yang ketujuh yaitu padang rumput. Apa itu padang rumput? Padang rumput merupakan tanah lapang yang dipenuhi oleh rumput dan tanaman tak berkayu. Padang rumput di Indonesia biasanya disebut sebagai sabana. Rumput sabana banyak dipotong untuk jerami atau dimakan oleh ternak, seperti contohnya sapi, domba, kambing. Nah, gambar yang ke-8 yaitu danau. Danau adalah gambar genangan air tawar pada cekungan luas di daratan. Danau sering digunakan sebagai tempat rekreasi atau olahraga. Sering kan kalian mendengar atau melihat orang rekreasi ke danau. Nah, begitu ya. Yang gambar ke-9 yaitu gambar sungai. Kalian pasti tahu apa itu sungai. Di sini siapa yang pernah mandi ke sungai? Ya, semuanya pernah ya mandi ke sungai. Pasti, karena di wilayah kita banyak sungai. Paling tidak di belakang rumah pasti ada sungai ya. Wilayah Indonesia, terutama di Pulau Jawa, banyak sekali dialiri sungai. Sungai merupakan ketampakan alam berupa aliran air dalam jumlah besar yang mengalir di daratan. Nah, gambar yang ke-10 yaitu rawa. Rawa adalah lahan genangan air yang terjadi sepanjang masa dan tanah berlumpur. Jadi rawa itu adalah genangan air yang berlumpur. Rawa banyak ditumbuhi air seperti eceng gondok, bakau, dan sebagainya. Di Indonesia, rawa-rawa biasanya terdapat di hutan. Nah, jadi rawa-rawa terdapat di hutan. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan tentang iklim di Indonesia. Keragaman ketampakan alam di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh iklim di Indonesia. Apa itu iklim? Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca di suatu tempat dalam jangka waktu yang lama. Sementara itu, cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari di tempat tertentu dalam jangka waktu yang relatif pendek. Nah, iklim di suatu tempat di bumi dipengaruhi oleh letak geografis dan topografi tempat tersebut. Keadaan iklim di Indonesia merupakan iklim musim atau iklim muson, iklim tropik atau iklim panas, dan iklim laut. Sekarang Ibu mau menjelaskan yang pertama yaitu iklim musim atau iklim muson.
Muson. Nah, iklim musim terjadi karena angin musim yang bertiup bergantian arah setiap setengah tahun sekali. Dengan adanya iklim musim di Indonesia berganti dan kurun waktu sekitar 6 bulan sekali. Angin musim terdiri dari angin musim barat dan angin musim timur. Angin musim barat menyebabkan Indonesia mengalami musim hujan, dan sedangkan angin musim timur menyebabkan musim kemarau. Nah, jadi di Indonesia apabila musim hujan yang menyebabkan adalah angin musim barat, sedangkan musim kemarau yang mengakibatkan oleh musim timur, musim angin timur. Nah, sedangkan yang kedua adalah iklim tropika atau iklim panas. Letak Indonesia di dekat garis khatulistiwa menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropika atau biasa disebut dengan iklim panas. Nah, iklim tropika bisa juga disebut dengan iklim panas ya, kalau tidak tahu iklim tropika, karena memiliki suhu yang tinggi sepanjang tahun. Kadang-kadang Indonesia mengalami musim panas berkepanjangan. Meskipun demikian, suhu yang tinggi juga menyebabkan penguapan yang tinggi, sehingga berpotensi mendatangkan hujan. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu iklim laut. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang luas. Jadi Indonesia merupakan wilayah yang memiliki laut yang luas. Hal tersebut mengakibatkan tingginya penguapan air laut menjadi udara yang lembab dan curah hujan yang tinggi. Sekarang Ibu meminta kalian untuk memperhatikan gambar iklim di dunia ya. Sekarang kalian perhatikan, nanti Ibu mau menanyakan kepada kalian kalau sudah memperhatikan gambar iklim dunia yang ada di buku LKS ya Nan. Nah, apakah kalian sudah memperhatikan gambar iklim dunia? Ya, alhamdulillah kalau sudah. Sekarang kalian tahu kan iklim di dunia ada iklim apa saja? Iklim kutub, iklim sedang, iklim subtropis, iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, iklim kutub. Nah, sekarang menurut gambar tadi, menurut gambar iklim dunia tersebut, secara astronomis Indonesia terletak di daerah beriklim tropis. Iklim di Indonesia tidak dimiliki oleh negara lain. Jadi kita tidak heran lagi melihat kenapa para asing suka ke Indonesia, karena hanya di Indonesia turis bisa menikmati iklim yang tidak terjadi di negaranya. Jadi di luar negeri tidak ada iklim seperti iklim di Indonesia. Nah, sekarang Ibu mempersilahkan kepada kalian siapa di sini yang mau bertanya atau belum paham. Ibu persilahkan untuk kalian bertanya. Dari awal penjelasan Ibu tadi, kalian boleh bertanya apa yang mau ditanyakan. Baik, siapa yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya ya, kalau tidak ada yang mau bertanya, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian. Nah, sekarang Ibu mau menanyakan apa itu alam buatan yang kalian tahu apa? Alam buatan? Iya betul, alam buatan adalah sawah, perkotaan, perkebunan. Nah, itu alam buatan.
Sedangkan alam ketampakan alami seperti apa? Iya betul, ketampakan alami seperti pegunungan, laut, sungai, dataran, bukit. Betul. Sekarang Ibu mau menanyakan tentang iklim di Indonesia. Tadi iklim di Indonesia ada berapa anak-anak? Ada 2. Masa ada 2? Betul, bagus. Iklim di Indonesia ada 3 tadi ya. Siapa di sini yang bisa menyebutkan iklim yang 3? Ya, Muhammad Lutfi. Betul, iklim musim, iklim tropika, dan iklim laut. Alhamdulillah. Mungkin kalian sudah cukup memahami ya pembelajaran hari ini. Sekarang Ibu meminta kalian untuk lebih belajar materi ketampakan alam dan iklim di Indonesia. Jadi kalian lebih mempelajari itu ya. Sekarang Ibu mau memberikan kalian tugas halaman 54 yang ayo berlatih 6 ya, dikerjakan minggu depan, dikumpulkan ke Ibu, nanti kita koreksi bersama-sama ya. Nah, minggu depan juga jangan lupa kita akan belajar tentang Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Mohon dibaca ya. Jadi sudah tadi ya diberi tugas dan mempelajari pembelajaran minggu depan. Sekarang Ibu mau menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu ketampakan alam yang buatan dan alami. Tadi sudah ya dilihat di gambar bagaimana ketampakan alam alami dan ketampakan buatan, dan bagaimana iklim di Indonesia. Iklim di Indonesia tadi terbagi ada 3 ya. Ya, alhamdulillah. Sekarang Ibu tutup kita belum baca doa ya. Sekarang kita baca doa bersama-sama. Ayo angkat tangannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Baik, Ibu mau mengundurkan diri. Mungkin itu saja dari Ibu. Mohon maaf apabila terdapat kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mungkin itu saja dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.